1 ingin menampilkan roleplay prinsip etik keperawatan. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggotanya. Dimulai dari saya di babak pertama dengan NIM 23 10 70 10 57. Saya Nur Dewi Septianingsih dengan NIM 23 10 70 10 74. Saya Risa Tresna Ayu dengan NIM 2310 70 1042. Saya Ovelina Surisya Putri dengan NIM 2310 70 10 72. Saya Ale Putri Sabita dengan NIM 2310 70 10 56. Saya Brinal Rizuli dengan NIM 23 10 70 10 61. Saya Alivia Imar dengan NIM 2310 701 075. Saya Kansa Rahma dengan NIM 2310 70 10 53. Saya Zabar Dilas dengan NIM 2310 70 10 65. Saya Isa Sulistiara dengan NIM 2310 70 10 63. Oke, selamat Pada suatu hari, seorang gadis perempuan dengan suara serak datang ke rumah sakit dengan menahan rasa nyeri yang ada di perutnya sambil merintih kesakitan. Gadis ini merasakan makanan yang sudah dikerongkongan kembali ke dalam mulut, sesak nafas, merasakan nyeri pada saat menelan makanan, nyeri pada bagian perut dan dada, juga sulit buang air kecil. Diketahui gadis ini bernama Aza yang berumur 20 tahun. Setelah melakukan registrasi, Aza diarahkan masuk ke ruangan untuk melakukan pengecekan tubuh juga menjelaskan apa yang dikeluhkan. Aza yang merasa lemas memasuki ruang UGD dengan batuk-batuk, disambut dengan perawat Ais yang menuntun pasien untuk merebahkan dirinya di salah satu kasur. Selamat siang, berasal dari siapa? Bisa sebutkan tanggal lahirnya? Siang, saya Azhar Adila dengan tanggal lahir 22 Oktober 2003. Suster bisa panggil saya Azhar. Saya perawat Aisyah, biasa disebut dengan perawat Ais. Apa ada yang bisa saya bantu? Apa kamu datang sendiri? Iya, saya datang sendiri karena nggak mau ngerepotin keluarga saya. Oke, nggak apa-apa. Lalu apa keluhan kamu? Saya ngerasa perut saya agak nyeri. Kalau misalnya perut saya nyeri, dada saya juga ikutan nyeri, sus. Lalu apa ada lagi keluhannya, Azza? Saya juga ngerasa sulit untuk buang air kecil dan perut saya juga agak buncit gitu. Oke, baik. Nanti selanjutnya saya akan panggilkan dokter untuk periksa ya. Terlebih dahulu, Azza bisa tunggu di sini. Saya akan panggilkan dokter. Terima kasih. Oke, Azza, silakan berbaring di ranjang ya. Boleh diluruskan saja. Baik, nanti saya akan panggilkan dokter ya. Tunggu di sini ya. Terima kasih. Perawat pergi memanggil dokter untuk melakukan pemeriksaan pada pasien. Tak lama kemudian, perawat Ais kembali datang bersama Dokter Ian. Mari dokter, pasien baru saja dilakukan. Apakah kamu sering merasa mual dan muntah? Iya, dok. Apakah kamu sering merasa kesulitan saat buang air kecil? Betul, dok. Apakah kamu ada riwayat penyakit lambung? Ada, dok. Oke, baik, saya izin memeriksa ya. Baik, apakah kamu sering meminum kopi sebelum makan atau makan makanan yang mengandung minyak? Betul, dok. Biasanya setiap hari saya selalu minum kopi dan makan goreng-gorengan. Apakah kamu selalu makan 3 jam sebelum? Baik, untuk memastikan penyakit kamu ini, nanti kamu akan melakukan ronsen bagian dada dan perut, dan juga melakukan tes darah ya. Nanti perawat Ais yang akan melakukan tindakan tersebut untuk melakukan tes ronsen dan tes darah. Baik, dok. Tak lama setelah semua pemeriksaan secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pun keluar. Pasien kembali ke ruang UGD dan menanyakan hasilnya pada dokter untuk mengetahui maksud dari hasil tersebut. Baik, dari hasil ronsen kamu terkena
media perforasi gastrointestinal pada bagian lambung atau lebih tepatnya disebut perforasi lambung. Dengan begitu, ini harus segera dioperasi. Jika tidak, ini bisa menyebar kemana-mana. Saya akan tuliskan berkas-berkas yang harus kamu urus hari ini juga ya, Aza. Malam ini, Aza bisa langsung dirawat inap dan saya akan jadwalkan operasi untuk besok sore ya. Sus, ini surat-suratnya yang harus diurus untuk rawat inap Aza ya. Baik dok, sama saya urus. Baik Aza, saya Dr. Brian, izin keluar ya. Baik dok, terima kasih. Sama-sama. Setelah memberikan surat-surat tersebut, dokter segera meninggalkan mereka untuk memeriksa pasien yang lainnya. Namun, pasien berniat menanyakan lagi terkait informasi yang diberikan kepada perawat Ais sebelum perawat Ais pergi. Sebelumnya maaf sus, saya mau tanya, saya sakit apa ya? Saya kurang ngerti sama penjelasan dokter tadi. Baik, sebentar ya, saya cek dulu hasil ronsen kamu tadi. Jadi kamu ini terkena penyakit perforasi lambung. Perforasi lambung ini kondisi di mana ada lubang di bagian dinding lambung kamu. Lalu ada lubang terjadinya itu di saat dimana asam lambung kamu tinggi. Ini asam lambung ini kalau seandainya terkena sedikit demi sedikit terkikis menjadi tipis, yang akhirnya ada lubang di dinding lambung kamu. Oleh karena itu menyebabkan lambung kamu itu luka, terus juga menjadikan lambung kamu ini bocor. Hah? Gak mungkin sus, saya samanya baik-baik aja kok. Mendengar teriakan itu, pasien-pasien di sampingnya merasa ingin tahu apa yang terjadi. Tatapan mereka semua menuju ke arah Aza. Perawat yang melihat keadaan sekitar segera menutup pintu ruangan agar tetap menjaga privasi pasien. Kenapa Aza? Kamu tenang dulu ya. Saya takut sus. Ya nggak apa-apa, sus ngerti kok. Kamu tenang dulu sekarang, terus kamu jelasin ke keluarga kamu, bicara pelan-pelan. Kamu nggak akan kenapa-napa kok. Serius sus, sama dia harus dioperasi kayak gitu pasti parah dong. Justru kalau kamu nggak dioperasi akan lebih parah. Setelah kamu nanti dioperasi akan cepat lebih sembuhnya. Oh iya, di sini ada resep obat yang nantinya harus kamu ambil ke apotek. Lalu juga urus biodata kamu karena kamu akan dirawat inap. Baik sus, saya akan coba hubungi keluarga saya untuk bisa rawat inap. Oke baik, kalau begitu sus izin keluar ya. Nanti kalau butuh apa-apa kamu bisa panggil sus di ruang perawat. Terima kasih. Sus, terima kasih. Setelahnya perawat meninggalkan pasien untuk memeriksa pasien lainnya. Namun saat keluar dari ruangan pasien Aza, telah ada pasien lain yang membicarakan Aza. Begitu melihat perawat keluar, pasien tersebut segera menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Itu kenapa sih kan teriak-teriak gitu ya? Gak tahu, coba tanya susah yuk. Yuk. Itu susah keluar. Sus, itu tadi pasiennya kenapa kok teriak-teriak? Gak ada apa-apa kok Bu. Emang serius sus, tapi kok teriaknya kencang banget? Apa ada penyakit yang serius? Iya benar, nggak ada apa-apa. Pelit banget sih Sus. Bukan maksud saya pelit ibu, jadi memang kami ini sebagai perawat harus menjaga privasi pasien terkait penyakitnya. Kami hanya boleh memberitahukan kepada keluarga pasien, itu pun atas dasar izin pasien tersebut. Oh gitu ya sus. Jadi Cuma aja pelit, ayo. Setelah pasien-pasien tersebut pergi meninggalkannya, perawat Ais segera melanjutkan langkah yang tertunda menuju pasien lain yang akan ia periksa. Sedangkan setelah kepergian perawat Ais, Aza menelpon orang tuanya dan memberitahukan penyakit yang dideritanya. Orang tua Aza yang mendengar kabar tersebut segera pergi ke rumah sakit menghampiri anaknya dan mengizinkannya untuk dilakukan operasi di hari esok. Sekian video roleplay dari kita, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.